dipersembahkan oleh Kontroversi Indonesia Memilih masih kembali untuk Anda pemirsa, dan sebelum kami lanjutkan dialog, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju yang saya kenakan pada malam hari ini. Sarung Gajah Duduk warisan Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Bang Mardhani. Bang Mardhani. Kayaknya dapat sarung pulangnya nih. Insya Allah ya. Bang Mardhani, kita tadi bicara soal masih ada sejumlah catatan-catatan negatif yang mewarnai proses pemilu kita. Terutama adalah dugaan ketidaknetralan keberpihakan Presiden Jokowi. Apakah luka seperti itu akan sembuh dengan mudah kalau nanti akan ada ajakan rekonsiliasi? Misalnya Prabowo Gibran merangkul Anies Baswedan dengan Caimin masuk ke dalam koalisi. Yang pertama, saya melihat rekonsiliasi itu tidak bermakna bahwa 01 gabung dengan 02 atau 03 gabung dengan 03. Tidak. Rekonsiliasi bisa bermakna kita menyatakan bahwa pemenangnya si Fulan, dan saat yang sama kita menyatakan kita akan konsisten ada di luar pemerintahan. Membangun oposisi yang sehat itu juga bagian dari rekonsiliasi. Jadi cepat selesai kontestasinya. Dengan jiwa besar kita menyatakan, saya setuju sama CF, kita tunggu mudah-mudahan KPU 1-2 hari ini bisa memberikan data detail pasti bahwa sudah ada pemenangnya, dan kalau pandangan saya akan sangat baik kalau para pihak yang terlibat langsung menyampaikan pernyataannya. Saya menerima, saya siap jadi oposisi. Kalau dia memang kalah, saya siap merangkul, monggo. Tapi rekonsiliasi tidak bermakna bahwa 01 gabung sama 02 karena proposalnya beda gitu loh. Kami waktu 2019 kita bareng Pak Prabowo. Ya. Ketika Pak Prabowo masuk itu haknya Prabowo. Ya. Tapi kami di PKS mengatakan kami tetap pada jalan oposisi. Karena proposal kami beda dengan proposal Pak Jokowi. Dan kami tidak membenci Pak Jokowi, justru kami ingin kontrol Pak Jokowi agar tetap menjadi pelayan bagi masyarakat. Sama, rekonsiliasi nanti akan buat saya tidak selesai. Kalau tiba-tiba 01, 02, 03 bergabung. Ya. Biarkan salah satu, katakan misal 02 pemenangnya. 01 dengan 03 jadi oposisi yang sehat. Itu juga bagian dari rekonsiliasi yang cerdas, yang membuat masyarakat bisa kok kita berbeda, tapi bisa kita memerankan peran dan fungsi kita masing-masing. Tidak mesti berada dalam satu perahu yang sama. Tidak harus, justru pandangan saya ketika tiba-tiba ada lompat seperti itu tidak sehat, tidak mendidik bagi publik. Banyak sekali yang kecewa, tapi kalau kita memerankan bahwa monggo Anda sebagai pemenang, kami akan menjadi oposan yang kritis dan konstruktif, itu sehat bagi demokrasi kita. Baik, kita berikan tepuk tangan. Bang Roni, yang kita dengar informasinya bahwa Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, akan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ini bertemu untuk menyatukan kekuatan melawan kemenangan 02 atau apa Bang Roni? Tadi pagi Ketua Umum saya menyampaikan memang setelah nyoblos dan ditanya wartawan apakah ada upaya untuk pertemuan silaturahim dengan Bu Mega. Dan Ketua Umum saya menjawab ya namanya silaturahmi kan kapan aja. Tapi bukan berarti pertemuan itu pada hal yang terlalu serius menyikapi hasil Pilpres ini. Mungkin saja silaturahmi biasa. Tapi Ketua Umum saya orang yang sangat bijak dalam perspektif yang penting negara dalam kesatuan yang sekarang ada ini adalah kita pengen punya pemikiran yang sama. Dalam artian membangun bangsa ini tidak bisa dengan kaki kita sendiri, harus bersama-sama. Tapi di sisi lain kebijakan daripada apa yang akan dilakukan Partai Nasdem adalah
tunggu ketua umum saya bersikap apa yang akan dilakukan hanya beliaulah yang tahu. Tapi seyogianya Partai Nasdem selama 10 tahun ini bersama Pak Jokowi konsisten dalam menyikapi dan membangun pemerintahan ini dengan seksama. Meskipun DNA-nya sudah berubah Bang Roni, sekarang kan DNA dari Partai Nasdem itu perubahan, sementara yang sebelah adalah keberlanjutan. Nah, masalah tagline itu kan tagline-nya Pilpres. Kalau Pilpresnya sudah selesai, ya mungkin saja perubahan tetap sama kita memang karena kita menyongsong gerakan perubahan. Namanya juga tagline. Tapi iya, tapi dalam nuansa ini pasti semua akan jadi olok mengolok, itu pasti biasa. Dan mudah-mudahan pertemuannya tidak seperti waktu Pak Prabowo ketemu di MRT misalnya. Ya kali kita tempat makan yang enak dikit lah. Tanjung Priuk. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu Bang Roni. Mas Adi, mungkin kalau kita bicara rekonsiliasi dan juga luka, yang paling mungkin terluka dan sulit untuk merajut rekonsiliasi diduga itu adalah PDI Perjuangan. Benarkah demikian Mas Adi, menurut Anda akan sulit buat PDI Perjuangan untuk kembali bergabung dengan barisan Presiden Jokowi? Ya, saya kira kalau kita menggunakan logika sederhana, rasa-rasanya agak sulit sebenarnya bagi PDIP ini akan melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo dan Gibran. Karena faktor Gibran tentu saja. Karena kalau kita melihat kecenderungan secara umum, agresivitas dan kritik kawan-kawan PDIP ini kan sangat sedikit sebenarnya kepada Prabowo Subianto. Justru kritik dan agresivitasnya itu lebih banyak ditujukan kepada Pak Jokowi. Soal MK, soal bagaimana misalnya mobilisasi aparatus kekuasaan politik dan seterusnya. Jadi selama ada faktor Gibran mungkin ini akan menjadi psychological barrier yang agak sulit sebenarnya untuk bisa diterjemahkan sebagai bagian untuk melakukan rekonsiliasi ya. Itu satu kubu yang kemudian bisa kita lihat. Tapi pada saat yang bersamaan ketika melihat kedekatan antara Jokowi misalnya dengan Puan Maharani, rasa-rasanya ada cahaya di ujung terowongan. Bahwa kesempatan itu masih mungkin bisa terwujud tentang kemungkinan rekonsiliasi. Tapi per hari ini selama ketua umum mereka adalah Megawati Soekarno Putri, rasa-rasanya rekonsiliasi dengan Prabowo karena ada faktor Gibran di situ menurut saya agak sulit untuk bisa dibayangkan. Selanjutnya menurut saya terkait dengan rekonsiliasi politik ya. Dari dulu kita selalu bicara tentang rekonsiliasi, kerjasama politik dan politik gotong royong sejak SBY pertama kali jadi presiden 2004. Ini adalah era di mana Pilpres dilaksanakan secara langsung. Saat itu saya selalu mengatakan di kampus dan diskusi-diskusi, pemilu adalah ajang reward and punishment. Yang kalah itu harus dipaksa dan dihukum harus menjadi oposisi. Biarkan dia berjalan di tempat yang sunyi. Biarkan dia tidak jadi menteri. Biarkan dia tidak punya akses terhadap kekuasaan politik. Yang menang harus berkuasa. Kita uji apakah keikhlasan berkawan itu bisa mesra dan bisa hangat kalau dia tidak bisa menjadi bagian dari pemerintah. Bisa tidak Nasdem, bisa tidak PKS, bisa tidak PKB, hangat dengan Prabowo, hangat dengan Gibran. Kalau dia tidak menjadi dari kekuasaan politik pemerintah. Ini menjadi hangat karena jadi partner di pemerintah, karena dapat menteri. Ya. Coba bisa dibayangkan. Ya. Semua yang kalah di pemilu, mereka tidak punya akses terhadap kekuasaan. Saya tidak membayangkan bahwa rasa kohesivitas mereka itu bisa dirajut atas nama kebangsaan dan terusnya. Ini kan yang membuat kenapa pemilu kita ini terkesan menurut saya agak sedikit main-main. Ya. Untuk apa kita berkelahi hampir setiap 5 tahun sekali? Kalau at the end of the day-nya yang kalah pun dirangkul. Kalau begini ya sweet aja lah pemilu ini, gantian gitu loh. Setiap 5 tahun sekali, anak muda pasti suka. Karena apa? Setiap pilpres kita punya residu yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Efek pemilu 2019 soal politik identitas itu kuat di bawah sampai sekarang. Elit saling berangkulan, bisa ketemu di kereta api, bisa makan bakso bersama. Tapi di bawah residunya nggak bisa hilang sampai sekarang. Inilah yang saya kira harus ada semacam expose dan portofolio yang agak sedikit berbeda. Di 2024 rekonsiliasi nasional, kerjasama politik tak harus menjadi bagian dari kekuasaan politik. Inilah sebenarnya sedang diuji betul oleh kubu kita yang melihat dari sini
Supaya yang kalah itu biarkan dia berjalan di tempat yang sunyi. Baik. Biarkan dia tidak mendapatkan menteri, biarkan dia tidak mendapatkan kekuasaan. Baik. Supaya kalau ada pemilu itu ada serius-seriusnya. Oke. Problemnya seringkali pemilu itu ada poros-poros politik tujuannya hanya satu, kotel efek. Yang penting pileg nyaman, pilpres nanti bisa berkawan. Repot ini kalau begini Baik. ceritanya. Apa jadinya? Oke. Seakan-akan pemilu ya hanya sebatas distribusi kekuasaan, sekeras apapun persaingan politik. Zilvia yang ingin saya katakan. Kalau bicara tentang soal bagaimana kemungkinan rekonsiliasi, saya kira semua partai politik yang kalah pemilu nanti di 2024, anggap saja nomor 2 menang, ini memiliki korespondensi historis satu sama yang lain bisa berkoalisi. Nasdem dengan Prabowo nggak pernah tuh. Misalnya ada sesuatu yang bisa dipertentangkan. Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo dulu sama-sama di Golkar. Apalagi misalnya PKB, kita tahu punya irisan politik yang cukup kuat. PKS apalagi 2 kali dukung Prabowo Subianto. Sekarang aja nggak beruntung. 2 kali dukung dan kalah. Sekarang nggak dukung, kemungkinan kalah. Tapi Oke, kan baik. PKS punya konsistensi di oposisi. Betul. Makanya Harus diingat itu. sekalipun diajak berkoalisi sama Bang Dhanil, jangan mau Pak Ustadz. Oke, kita Jangan kasih mau. tepuk tangan dulu dong. Jangan mau. Dan kita sudah buktikan itu. Baik. Jangan Mas mau. Hanta. Dan Bang Dhanil, jangan Oke. coba goda-goda yang lain. Jangan. Jangan. Oke, Supaya baik, pemilu Mas itu Adi. ada gunanya. Iya, terima kasih. Nanti kita akan mengukur lebih jauh bagaimana peta politik nasional pasca pemilu 2024 ini. Mas Hanta, nanti kita akan tanya pendapatnya. Termasuk kami juga ingin memperkenalkan ada narasumber yang baru bergabung, Ketua DPP Partai Hanura, Servasius S. Manik. Boleh kita berikan tepuk tangan? Nanti juga akan bergabung Wakil Ketua Umum dari PKB dan kita ucapkan terima kasih kepada Bendahara Umum Partai Nasdem, Bang Sahroni, yang harus segera meninggalkan forum ini karena masih ada agenda berikutnya. Tapi terima kasih Bang Roni atas kehadirannya. Pemirsa, kontroversi spesial Indonesia Memilih masih akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.